Terima kasih untuk Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STM PIL IPM. Hari ini kita telah diberi kuliah 1 semester oleh Profesor tentang bencana alam dalam kajian Al-Quran. Luar biasa sekali bagaimana Profesor tadi menjelaskan tentang bencana alam, geologi. Kemudian yang paling hebat lagi adalah memanage bencana itu menjadi sesuatu yang tidak kemudian sesuatu yang buruk bagi kita. Ada banyak hal tentu saja kita akan perdalam tentang konsep bagaimana memanage bencana menjadi hal baik untuk kita. Dan selanjutnya saya berikan waktu ke Buya Syakur untuk menggunakan kesempatan footnote-nya dalam tema malam hari ini, bencana alam dalam kajian Al-Quran. Silakan Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa bahagia saya yang sedalam-dalamnya. Malam ini bisa bertatap muka melalui virtual dengan Bapak Profesor Adi Maulana dari Makassar jauh di sana. Apa yang telah disampaikan tadi tentu saya tidak akan merespon ya, atau apalagi membantah ya. Saya istilahnya apa namanya, footnote, catatan kaki saja. Bahwa ketika bencana alam ini menimpa manusia, kemudian dikaitkan dengan dosa-dosa yang dilakukan manusia sebagai hukuman Tuhan, atau menurut pandangan mistik itu karena apa? Karena penunggunya kurang dihormati ya, atau kutukan atau apa, kualat ya, nah, semacam itu. Jadi saya teringat lagi dengan Benjamin Franklin yang dulu orang menduga bahwa ketika rumah itu sering disambar petir, itu mereka asumsinya karena orang itu berdosa, melakukan banyak maksiat, kutukan dari Tuhan. Namun ketika setelah ditemukan oleh Benjamin Franklin alat untuk menangkal petir, ternyata mereka baru tahu bahwa itu adalah hukum alam semata. Ya kan begitu kira-kira. Kemudian Nabi Nuh tadi seperti dikatakan, taufan dan banjir. Kemudian Nabi Nuh disuruh buat kapal. Itu silahkan saja bahwa itu adalah azab dari Allah untuk umat Nabi Nuh yang tidak taat, tidak menurut, tidak percaya, sehingga dikasih banjir. Ataukah memang ketepatan waktu itu ada global warming dong, sehingga cairan es yang ada di kutub utara itu meleleh, sehingga terjadi banjir. Kebetulan gitu, dia disetting bareng-bareng, ininya durhaka, ada global warming waktu itu, jadi banjir. Nah, tetapi pada akhirnya kita kembali lagi kepada literatur klasik yang saya peroleh tentang kejadian alam makhluk-makhluk di bumi ini. Bumi itu mendingin setelah 4 atau 5 miliar tahun yang lalu, mendingin layak untuk dihuni oleh makhluk hidup. Dalam literatur klasik itu saya temukan bahwa memang makhluk hidup itu dimulai dari makhluk-makhluk bersel tunggal ya. Dan hidupnya di air, sehingga disebutnya dengan al-hayawan al-ma'iyah. Hayawan al-ma'iyah, binatang-binatang yang hidupnya di air. Nah, sebelum menjadi binatang daratan, itu ada prosesnya dulu. Dia hidup di 2 alam. Jadi akan menjadi binatang darat ini, menjadi hayawan barriyah, itu ada masa transisi. Itu hidup di 2 alam, jadi di air hidup, di darat hidup, namanya al-bar ma'iyah. Jadi digabung menjadi bar ma'iyah. Bar itu darat, ma tanah. Jadi
Seperti apa? Seperti ular, seperti buaya, seperti katak dan sebagainya ada. Nah, ketika sampai sempurna menjadi binatang daratan dan hidup hanya di darat, namanya hayawan al-barriyah. Nah, salah satu yang di dalam Al-Quran, binatang daratan yang telah sempurna menjadi binatang itu onta. Makanya onta itu bisa hidup, bisa di padang pasir yang terik, dan bisa setengah bulan nggak minum karena dia punya kantong di dalam perutnya untuk mencicil minuman itu dari simpanan yang dalam kantongnya itu. Itu satu. Kemudian ketika kita meyakini bahwa kerak bumi ini bergerak, Indonesia ini letaknya di khatulistiwa. Ketika bumi itu bulat dan dia berotasi, maka yang paling putarannya paling terkonsentrasi kan di khatulistiwa. Itu semuanya. Sehingga berbagai macam gempa di samping juga diapit oleh berbagai lempengan itu yang memang kita di khatulistiwa. Dan juga ketika saya ingin menerangkan kepada masyarakat saya di kampung di Indramayu ini untuk membedakan gempa-gempa tektonik dan gempa-gempa vulkanik itu, saya gini aja deh, ini kerak bumi bergerak ya, seperti ini ini contoh seperti ini contoh ini bergerak. Nah ketika di situ ada gunung, ada sesuatu lapisan lempengan yang keras, maka tertahan. Maka ketika dia bergerak, maka inilah makanya menonjol namanya pegunungan ini, seperti Gunung Atlas gitu ya, di Afrika Utara itu memanjang dari Maroko sampai Libya itu memanjang pegunungannya. Nah, kapan tekton terjadi? Ketika yang menyangga ini terlepas, maka dia akan jatuh. Itulah namanya gempa tektonik. Beda dengan gempa tektonik, itu makanya bisul ya, dorongan dari lahar dari dalam tanah. Kemudian lagi catatan kaki saya, ketika bumi ini asalnya menyatu daratan itu, kemudian perlahan-lahan dalam proses sekian miliar tahun lamanya Amerika menjauh dari Afrika, ya kan, kemudian kan begitu. Kemudian Australia itu seperti puzzle, masih bisa kita amati kok ya. Terusan Panama itu kan sekung sekali tipis ya. Itu kalau kita masukkan Afrika itu kan ada tonjolan Senegal dan Gambia, tapi sekarang udah menyatu namanya Senegambia ya, jadi satu negara sekarang. Itu kalau pas ke Panama itu pas masuk gitu tuh. Ya, jadi itu satu. Nah, akan tetapi berapa lama ini terjadi pembelahan benua-benua ini, sejak kapan dimulainya dan berlangsung berapa kecepatannya dan bagaimana. Tetapi yang aneh lagi, yang kita ketahui bahwa binatang-binatang yang ada di Amerika Selatan, ya kan, dengan binatang-binatang yang ada di Afrika sama, kerbaunya, harimaunya dan sebagainya. Berarti itu sebelum terpisah benua ini, itu ketika menyatu binatang-binatang sudah ada, baru terpisah. Sebab tidak ada yang memindahkan binatang ke Amerika, kan gitu. Berarti sudah ada sebelum itu, semacam itu. Ini kira-kira seperti itulah catatan kaki saya ini. Kemudian lagi persoalan bencana. Ada beberapa terma secara terminologi dalam bahasa Al-Quran. Nanti kita bedakan, kita diskusikan antara bala, musibah, fitnah, mihnah, azab dan sebagainya. Nanti kita bahas. Kemudian gempa tektonik, gempa vulkanik, tsunami, tanah longsor dan sebagainya, itu kita sebut dengan sunnatullah.
hukum alam. Sekalipun memang dalam penciptaan alam sendiri Allah tidak sembarangan cipta saja, semuanya berdasarkan aturan-aturan. Kita lihat beberapa ayat di sini, surat Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, matara fi khalqir rahmani min tafawut, tidak sporadis ya, semuanya itu. Farjil basara hatara min futur, apakah di situ ada kekurangan-kekurangan. Tumarjil basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasyian wa huwa hasir ya. Kemudian juga di dalam surat yang lainnya, wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit diangkat oleh Tuhan dan di situ dibuat mizan, artinya equiliber, balancing, sesuatu berdasarkan aturan yang balance, keseimbangan. Ala tatghaw fil mizan, supaya jangan jompleng begitu mereka. Kemudian juga Allah menciptakan alladzi ahsana kulla syai'in khalqahu, diciptakan dengan seindah-indahnya. Wa bada khalqal insani min tin, dan manusia diciptakan dari tanah. Nanti kita bahas juga kalau masih ada waktu tempatnya. Tetapi itu semuanya namanya hukum alam. Nah, kalau hukum alam tentunya kita meningkatkan kewaspadaan dan sebagainya. Artinya bikin fondasi rumah ya kira-kira dengan cakar ayam yang kokoh dan terkait. Kemudian juga ada lagi yang kedua, yaitu bencana karena sebagai hukuman atas dosa-dosa manusia. Itu perbaikannya yaitu dengan istighfar, dengan meminta ampun dan berbaik sebagainya. Dan ketiga, ini bencana adalah kesalahan pengelolaan manusia ya, yang tidak disadari. Dan ini yang ketiga, ini yang perlu mendapat catatan penting bagi kita dalam kesempatan ini. Kalau bencana alam ya itu namanya force major. Bagaimanapun juga tidak bisa dihindari, ya kan? Tsunami, gempa, gunung meletus, itu bukan kerja kita, itu sunatullah dan sebagainya. Tetapi ini bencana-bencana yang diakibatkan karena salah kelola manusia. Dan ini diingatkan oleh manusia, oleh Tuhan diingatkan. Manusia, jangan bikin kerusakan di bumi ini. Yang maka berkaitan bencana-bencana. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, mereka membantah, qalu bal nahnu muslihun. Tidak, kami tidak merasa, kami membangun. Nah, ini yang jadi persoalan adalah manusia tidak sadar dia membuat kerusakan di bumi ini yang mengakibatkan bencana, ya banjir, ya kebakaran hutan dan sebagainya. Dan mereka tetap bersikukuh, kami membangun, tidak merusak. Ala innahum humul mufsiduna, sesungguhnya mereka itu betul-betul merusak. Walakinnahum la yash'urun, tapi mereka tidak merasakan. Sampai sekarang kerusakan-kerusakan dilakukan manusia dengan kesadarannya dan berdasarkan pilihannya dengan modus membangun. Sekalipun hasil pembangunannya itu orangnya baik, seorang kontraktor membuat jembatan, RAB-nya besinya pakai besi 28, tapi yang dipakai besi 11, besi 10 jembatan. Dicuri itu, ya, di markup. Memang orangnya baik, dermawan, betul. Hasil dari uang markupnya itu nyumbang madrasah, nyumbang masjid, nyumbang musola, kan begitu. Akan tetapi baru 3 bulan itu jebol, runtuh jembatan itu, ya kan? Sehingga akibatnya apa? Petani harga gabahnya menjadi turun, yang tadinya 400 menjadi hanya 300. Kan tengkulak kan ngitung muternya kemana jalannya kan? Dan banyak orang yang sakit tidak bisa ada akses untuk ke rumah sakit sampai tidak tertolong mati. Banyak orang yang hamil mau melahirkan di mobil karena terputus.
berapa banyak kerugian yang dilakukan karena kecurangannya itu, dan berapa banyak keuntungan nyumbang mesinnya, enggak seimbang. Iya. Pohon-pohon laut di hutan ditebang sesuka-suka tanpa reboisasi, sehingga akhirnya terjadi banjir di mana-mana. Namanya membangun jalan dibikin pakai beton betul, ujung bertingkat, tapi tidak ada serapan, akhirnya terjadilah banjir. Itu dilakukan berulang-ulang dan sampai sekarang. Iya. Ada AMDAL kan? Apa sudah 100% dilakukan macam itu? Nah, itulah persoalannya. Jadi ini yang fokus kita nanti bicarakan bencana akibat karena salah kelola manusia dilakukan dengan kemauannya sendiri dan pilihan sendiri dan dengan kesadarannya, tetapi dia tidak merasakan mereka itu merusak semacam itu. Jadi artinya bahwa pada akhirnya sudah saya katakan bahwa ada tetapi nanti dinamika daripada bala, musibah, fitnah ini adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh kita. Kita hidup harus siap menghadapi keberhasilan dan kegagalan, menghadapi kemudahan, menghadapi kesulitan. Karena bagaimanapun juga perlu orang menghadapi bala, perlu menghadapi musibah, perlu menghadapi fitnah, perlu menghadapi mihna. Selain azab ya. Kalau Anda tidak pernah minum yang pahit, Anda tidak akan pernah merasakan manis. Kalau Anda tidak pernah mengalami kesusahan, Anda tidak akan merasakan kemudahan. Kalau tidak ada orang, Anda tidak pernah sakit, Anda tidak akan merasakan nikmatnya sehat. Maka Allah berjanji, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat fabasyir sabirin. Maka ketika bala kita responnya dengan sabar. Tapi kalau musibah itu responnya dengan tawakal. Berserah diri kepada Allah. Wa idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau fitnah itu dengan kewaspadaan, kehati-hatian. Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, itu dengan kewaspadaan. Ya. Nah, kemudian kalau mihnah imtihan itu responnya adalah dengan pengetahuan dan kecerdasan. Kalau azab diresponnya dengan pertaubatan. Terima kasih, gitu aja. Terima kasih.